Yo, selamat datang di channel baru. Belum kita mulai, alangkah baiknya Anda mendukung saya dengan cara subscribe channel ini agar saya lebih bersemangat dan tidak putus asa dalam membuat konten. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan alur cerita light novel Tinte Setara Slime Data Camp volume 12 part 14. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Setelah tim Shinji bangkit dari kematian, mereka disambut berbagai macam dari para penonton, seperti hinaan dan dukungan. Saat hendak diwawancarai, Rimuru pikir tim Shinji akan menolak. Ternyata Shinji menerima kontrak untuk disebarluaskan kiprahnya. Shinji bercerita tentang pos lantai 60. Bagi mereka apa-apaan pendekar pedang itu, dia sangat mengerikan. Dan lagi setengkorak fanatik yang duduk santai di singgasananya. Iblis tingkat tinggi pun tidak akan bisa mengalahkan mereka, dan itu benar-benar malapetaka bagi kami. Dengan itu mereka mendapat sambutan yang meriah karena mereka telah mencapai lantai yang sama dengan pahlawan Masayuki. Setelah wawancara selesai, mereka berpikir untuk kejadian ini dilaporkan apa tidak kepada Yuki. Untuk saat ini mereka menunda laporan dan menikmati santainya di penginapan. Setelah berdiskusi penuh semangat, Shinji dan yang lainnya akan menunggu Gadra dan melanjutkan rencana selanjutnya. Malam telah tiba di bawah sebuah pohon. Tim Shinji mengirim pesan singkat kepada Yuki bahwa mereka mengalami kesulitan. Mereka tidak bisa menaklukkan lantai 60. Untuk rencana selanjutnya, kami akan menunggu Master Gadra. Untuk membandingkan dengan kekuatan kekaisaran, Yuki meminta Shinji untuk menjelaskan seberapa kuat menjaga lantai 60. Intinya Adalman memiliki energi sihir yang hampir sama dengan iblis di Danau Merah. Yuki berterima kasih dan memberi nasihat sebelum mengakhiri panggilan. Peristiwa Danau Merah adalah salah satu sejarah yang paling mengerikan di Kekaisaran Timur. Sebuah negara bawahan yang berbatasan dengan danau, mereka memberontak menuntut kemerdekaannya. Saat peperangan dimulai, kerajaan bawahan kalah, raja menuntut kemenangan. Pada akhirnya memicu tragedi selanjutnya. Raja yang kalah dia melakukan seni terlarang, yaitu pemanggilan iblis. Para penyihir memanggil iblis kuat yang bisa dikendalikan. Akibatnya negara itu tambah hancur setelah pemanggilan. Iblis yang muncul meminta putri raja sebagai tumbal pemanggilannya. Namun raja menolaknya. Pada saat itu juga, para penyihir pikirannya langsung gila saat melihat iblis yang dipanggilnya dan setuju putri sebagai tumbal. Putri yang dirasuki mengamuk menebar teror di negara tersebut. Saat kekaisaran mendengar hal itu, kekaisaran memutuskan untuk menaklukkan iblis tersebut. Jika terlambat, mereka akan menyaksikan kelahiran kedua Ki Crimson. Danau yang indah kini berubah menjadi warna merah tua, penuh dengan darah. Peristiwa Danau Merah dikenal paling tragis dalam sejarah Kekaisaran Timur. Jadi Shinji adalah tim medis saat kejadian Danau Merah. Shinji melihat dengan mata kepalanya sendiri betapa mengerikannya Testarossa. Shinji melarikan diri saat melihat semua orang tewas dalam sekejap. Mark dan Shin tertawa keras saat Shinji memberitahu bahwa Shinji hampir ngompol saat menatap mata yang berwarna merah. Mereka terus berbincang saat di jalan menuju kuil kebebasan. Saat sampai di kuil kebebasan, mereka menjual item yang mereka dapat dari dalam labirin. Penyelidikan labirin mendapat jalan buntu, namun mereka mendapat uang yang sangat banyak. Mereka ingin tinggal di dalam labirin, mengingat uang yang dihasilkan dari penjualan item hasilnya lebih banyak dari gaji Kekaisaran Timur dalam setahun. Shinji yang kangen suasana Jepang, Shinji berharap bisa imigrasi ke Tempest. Shinji menyatakan isi hatinya dengan malu-malu. Dan ternyata Mark dan Shin, mereka tertarik dengan apa yang Shinji pikirkan. Mereka membayangkan semua yang ada di dunia asalnya, dan itu banyak di Tempest. Seperti hiburan, olahraga, pemandian air panas, dan lain-lain. Namun masalahnya mereka berutang budi kepada Yuki. Mereka akan berkhianat jika tinggal di Tempest. Tak lama kemudian mereka menerima komunikasi ajaib dari Gadra. Singkat cerita, Gadra dan tim Shinji mereka berlutut di hadapan Rimuru.
Bagi Rimuru, Gadra hanyalah kakek tua tanpa perlengkapan, hanya menggunakan jubah sihir tingkat tinggi, matanya tajam. Dan itu akan cocok jika Gadra masih muda. Gadra memperkenalkan diri sebagai penyihir agung, dan ketiga anak ini adalah bawahanku. Kami bekerja untuk Yuki sebagai penyelidik labirin. Merasa perbincangan ini akan semakin menarik, Rimuru mengajak mereka pindah ke ruang tamu. Di antara teh dan kopi, mana yang kalian suka? Mereka berempat memilih kopi. Merasakan nikmatnya kopi, Shinji melontarkan pertanyaan. Yang mulia Rimuru, apakah Anda orang dunia lain? Rimuru kebingungan. Kenapa dia tanya sekarang? Bahkan mereka berempat seharusnya sudah tahu bahwa aku orang dunia lain. Rimuru menjawab, iya, itu benar, aku orang yang bereinkarnasi. Keempatnya sangat terkejut karena reinkarnasi bukanlah pemanggilan. Gadra bercerita tentangnya. Dulu aku punya keinginan menjadi penyihir yang sangat hebat. Aku sudah berkali-kali reinkarnasi, mempelajari buku berharga di berbagai tempat setiap berreinkarnasi. Saat aku meneliti sihir rahasia, aku bertemu dengan Adalman dan menjadi teman dekat. Pada suatu hari, aku mendengar teman baikku Adalman telah dibunuh Gereja Suci Barat. Selama berabad-abad aku menyimpan dendam kepada Gereja Suci Barat dan aku punya niat mengadu domba Kasaran Timur dengan Gereja Suci Barat. Rimuru merasa perjalanan Gadra sangat ekstrim. Tidak hanya bereinkarnasi berkali-kali, tapi juga pernah bertarung melawan naga somplak Veldora. Gadra sangat senang dengan seni mistis reinkarnasinya. Karena kekuatan itu, Gadra tahu puncak alami monster, yaitu True Dragon. True Dragon ras terkuat dari semua jenis ras monster. Dalam pertempuran di masa lalu, Gadra tidak pernah berpikir bahwa Kasaran Timur akan bisa mengalahkan naga somplak Veldora. Gadra tidak sadar bahwa naga yang dibicarakannya ada di hadapannya. Veldora melirik Rimuru penuh rasa bahagia karena selalu mendapat pujian dari Gadra. Gadra melanjutkan, aku dulu pernah menasihati orang-orang bodoh ke Kasaran Timur agar tidak mengendalikan naga somplak karena aku sangat tahu itu akan sia-sia. Dan akibatnya, satu kota Kasaran Timur rata dengan tanah. Rimuru sudah bosan dengan ambisi Gadra. Rimuru meminta Gadra ganti masalah menguraikan perkembangan Kasaran Timur. Dan ini juga sebagian dari kesalahanmu. Ambisimu melawan Gereja Suci Barat itu membuat Kasaran Timur akan menyerang negara Barat. Menyadari Rimuru dalam suasana hati buruk, Gadra mencari alasan. Itu tidak benar Rimuru sama. Kasaran Timur lalu menjadi kekuatan hegemonik. Kehancuran perang akan terjadi di mana-mana jika tidak menuntunnya ke arah yang benar. Itu sebabnya aku melihat ke arah Gereja Suci Barat. Kupikir itu akan lebih mudah. Mengingat Veldora sama tinggal di Tanjura, aku menentang penyerangan Tanjura dan mengutamakan kerajaan Dwargon. Rimuru menyela. Tunggu sebentar. Jadi Kasaran Timur akan benar-benar menyerang kerajaan Kurcaci? Gadra menjawab, tidak, bukan berarti kami menyerang kerajaan Kurcaci. Kami hanya ingin membentuk aliansi dengan Gazel agar menutup mata atas tindakan pasukan kami. Dan saya hanya menaruh pendam kepada Gereja Suci Barat. Rimuru berpikir, untuk mendapatkan informasi lebih banyak darinya, Rimuru berencana membuat Gadra senang terlebih dahulu untuk mempertemukannya dengan Adalman. Bagi Rimuru, bantuan Gadra mungkin dapat mencegah perang mengingat dia sangat dekat dengan Kasaran Timur. Gadra mulai berbicara semua. Akan membunuh Raja Gazel jika menolak aliansi, dan rencana Yuki yang akan mengkudeta Kasaran Timur. Kop yang kupimpin sudah dibubarkan, dan ketiga anak ini mereka muridku. Jika Adalman masih baik-baik saja, aku tidak menyesal jika harus meninggalkan Kasaran Timur. Rimuru terkesan dengan Gadra, lebih militan dari apa yang Rimuru pikirkan. Rimuru semakin terkejut saat Gadra menyatakan, aku akan bekerja keras dan tolong jadikan aku sebagai bawahanmu yang paling terendah. Dengan itu Rimuru memutuskan mempekerjakan Gadra untuk sementara. Rimuru pun mengantar Gadra bertemu dengan Adalman. Menjadikan Adalman sebagai sekretaris Ramirez adalah hal yang tepat. Tapi sebelum itu Rimuru ingin Gadra melakukan hal kecil di Kasaran Timur. Rimuru juga menerima Tim Shinji sebagai warga Tempest setelah Gadra memohon terus-menerus agar menerimanya. Tapi jika mereka berkhianat, mereka akan diasingkan secara permanen. Mereka pun bersumpah setia dan meminta izin tidak ingin melawan Yuki.
mengingat Yuki lah yang menyelamatkan mereka. Rimuru memberitahu, "Aku punya hubungan rumit dengan Yuki. Dia selalu membuatku marah berkali-kali. Terus terang aku ingin membunuhnya, tapi aku tidak bisa. Jika mengingat dia murid Shizuzan dan tanah airnya sama denganku, itu akan lebih baik bagi kalian agar berhati-hati dengan Yuki." Kemudian Rimuru membiarkan Gadra menghabiskan waktu dengan Adalman. Setelah selesai membicarakan masa lalu, Rimuru menugaskan Gadra kembali ke Kasaran Timur untuk menjalankan rencana mempromosikan anti perang. Jika itu gagal, gunakan rencana selanjutnya, pancing mereka agar menyerang labirin, karena di dalam labirin tidak akan menimbulkan kerusakan. Ini adalah rencana mengurangi pasukan Kasaran Timur, dan aku juga sangat yakin bahwa Yuki akan memanfaatkan situasi. Rimuru memberi Gadra 3 gelang kebangkitan sebagai umpan agar menarik perhatian lawan. Gadra pun pergi penuh kepercayaan diri. Di sisi lain diperlihatkan, di Kasaran Timur ada seorang pria yang misterius. Dia Tatsuya Kondo. Dunia lain adalah tempatnya dia lahir. Dan kita lanjut di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.